Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini kita kembali belajar matematika. Kita kembali belajar debit. Terakhir kita belajar debit, tetapi yang baru kita bahas yaitu satuan volume dan hubungannya. Kita sudah masuk di debit waktu itu, cuma kita fokus pada satuan volume dulu dan hubungannya. Sekarang kita sudah fokus untuk menghitung debit, volume, dan waktu. Ibu guru ulangi bahwa debit, ingat debit adalah banyaknya atau volume zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Kemudian debit biasa disimbolkan dengan Q, huruf Q, volume disimbolkan dengan huruf V, dan waktu disimbolkan dengan huruf T. Sekarang ibu guru langsung masuk ke contoh. Tapi sebelum contoh, kita lihat dulu rumus-rumusnya, bagaimana kalau kita mau menghitung debit, bagaimana kalau kita mau menghitung waktu, dan bagaimana kalau kita mau menghitung volumenya. Jadi untuk menghitung debit, debit sama dengan volume bagi waktu. Jadi volume per waktu, per berarti bagi ya. Kemudian untuk menghitung waktu, volume per debit, maksudnya volume bagi debit. Sedangkan untuk menghitung volume itu sama dengan waktu dikali debit. Jadi inilah rumus-rumus yang akan kita gunakan untuk menghitung soal-soal yang berkaitan dengan debit, waktu, dan volume. Ibu guru langsung masuk ke contoh. Misalnya nomor 1, untuk mengisi bak penampungan air yang bervolume 60.000 liter diperlukan waktu 30 menit. Berapa liter per menit debit airnya? Ingat, jika kita mendapatkan soal, perhatikan baik-baik apa yang ditanyakan dan perhatikan baik-baik simbolnya atau satuannya. Satuan apa yang diminta? Di sini yang diminta liter per menit. Di sini sudah liter dan sudah menit. Berarti kita tidak perlu mengubahnya lagi. Sekarang kita selesaikan apa yang diketahui. Yang pertama diketahui yaitu volume. Volume disimbolkan dengan huruf V. Volumenya 60.000 liter. Kemudian yang kedua yang diketahui waktu. Berarti waktu itu T. Berapa waktunya? 30 menit. Sekarang apa yang ditanyakan? Debit. Berarti yang ditanyakan adalah Q. Q itu debit. Debitnya sama dengan berapa? Berarti rumusnya untuk menghitung debit atau biasa disimbolkan dengan Q itu sama dengan volume bagi waktu. Berapa volumenya? 60.000 liter. Kemudian berapa waktunya? 30 menit. Berarti ini sama dengan 60.000 bagi 30. Sama dengan berapa? Sama dengan 2000 liter per menit.
Jadi jawabannya 2000 liter per menit. 60.000 liter dibagi 30 menit berarti sama dengan 2000 liter per menit. Ibu guru pindah ke contoh soal yang kedua. Coba perhatikan soalnya. Minyak dalam sebuah tangki dialirkan menuju bak penampungan dengan debit 42 liter per detik. Kemudian, jika waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan seluruh minyak adalah 15 menit, berapakah volume tangki minyak tersebut? Coba perhatikan volumenya. Yang ditanyakan volume. Sekarang kita lihat apa yang diketahui. Debit. Yang pertama yang diketahui debit. Debit berarti disimbolkan dengan Q. Q-nya itu 42 liter. Jadi liter, lu singkat ya, liter per detik. Kemudian apa yang diketahui lagi? Waktu. Waktunya 15 menit. T-nya 15 menit. Sekarang perhatikan baik-baik. Di sini ada satuan detik. Di sini per detik, sedangkan di sini per menit. Berarti ini harus kita ubah ke dalam bentuk detik. Ingat, 1 menit sama dengan 60 detik. Berarti kalau 15 menit berarti 15 dikali 60 detik. Detik ini sama dengan berapa? Sama dengan 900 detik. Sama dengan 900 detik. Sekarang, apa yang ditanyakan? Volume. Berarti V sama dengan berapa? Yang ditanyakan volume sama dengan berapa? Untuk menghitung volume, jadi volume rumusnya, volume sama dengan debit dikali apa? Debit dikali waktu, atau Q dikali T. Debitnya berapa? Debitnya 42 liter per detik dikali waktunya berapa? 900 detik dikali 900 detik. Berarti 42 dikali 900 sama dengan 37.800 liter. Kenapa sisa liter? Kenapa sisa liter? Karena di sini menit, detik bagi detik sama dengan detiknya habis. Detik per detik atau detik bagi detik berarti habis. Jadi yang tersisa yaitu 42 bagi 900, 42 kali 900 sama dengan 37.800 liter. Sekarang Ibu guru pindah ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, coba perhatikan. Ardi mempunyai kolam renang dengan volume 160.000 desimeter kubik. Desimeter pangkat 3 ya, desimeter kubik. Jika kolam renang tersebut akan diisi air dengan debit 2.500 desimeter kubik per menit, berapa waktu yang dibutuhkan Ardi untuk mengisi kolam renang? Coba perhatikan, kita lihat dulu satuan-satuannya. Di sini desimeter kubik.
Di sini juga desimeter kubik. Berarti tidak ada yang perlu kita ubah. Berarti nanti waktunya dalam bentuk menit. Oke. Apa yang pertama kita ketahui? Yang pertama kita ketahui adalah volume. Volumenya sama dengan 160.000 desimeter kubik. Kemudian apalagi yang diketahui? Debitnya. Debitnya yang diketahui Q-nya sama dengan 2500 desimeter kubik per menit. Sekarang yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan waktu, berarti T-nya yang ditanyakan sama dengan berapa? Waktunya, untuk menghitung waktu berarti waktu sama dengan volume per debit, V per Q. Volume bagi debit. Berapa volumenya? 160.000 desimeter kubik per berapa debitnya? Debitnya 2500 desimeter kubik per menit. Oke, kita bagi 100. Coba perhatikan, 160.000 dibagi 2500 sama dengan berapa? Coba anak-anakku hitung. 160.000 dibagi 2500 itu sama dengan 64 menit. Jadi sisa menitnya yang tersisa ya, karena ini satuannya sudah mati, desimeter per desimeter pangkat 3 habis, berarti sisa menit. Jadi 160.000 dibagi 2500 itu sama dengan 64 menit. Jadi itulah tadi contoh bagaimana menghitung debit, kemudian bagaimana menghitung volume, dan bagaimana menghitung waktu. Setelah anak-anakku memperhatikan video penjelasan ibu guru, berikut tugasnya ada 3 nomor. Silahkan anak-anakku mengulang kembali, menonton kembali penjelasannya, contoh soalnya. Setelah itu anak-anakku baru mengerjakan tugasnya. Ingat, pada saat mengerjakan tugas yang berkaitan dengan debit ini, debit, volume, dan waktu, tolong diperhatikan baik-baik satuan-satuannya, satuan apa yang diminta. Kalaupun tidak sama, diubah dulu, disamakan dulu satuannya ke satuan yang diminta. Jadi di sini ada tugasnya 3 nomor, silahkan anak-anakku mengerjakannya. Jadi itulah tadi video materinya ibu guru, penjelasannya ibu guru, cara menyelesaikan soal-soalnya, dan juga tugas-tugasnya hari ini. Untuk itu ibu guru ucapkan selamat belajar, selamat bekerja, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.